Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di Jackpot Jaga Karsa Podcast. Halo, apa kabar semuanya sahabat podcast RSUD Jaga Karsa. Hari ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat menarik yang akan didampingi dua dokter cantik di RSUD Jaga Karsa. Dipersilakan dokter. Hai, perkenalkan saya Dr. Gigi Praditya Sanasinarai, biasa dipanggil Dr. Gigi Ica. Saya dari Poli Gigi RSUD Jaga Karsa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Suha Tamara Hanum, biasa dipanggil Dr. Gigi Suha dari Poli Gigi RSUD Jaga Karsa. Halo. Oke, apa kabar semua dokter? Sehat dokter Ica, dokter Suha. Alhamdulillah ya. Kita di sini dapat berjumpa dengan pemirsa podcast di RSUD Jaga Karsa. Dok, hari ini sepertinya materinya sangat menarik nih yang akan kita sampaikan kepada seluruh pendengar podcast RSUD Jaga Karsa mengenai mitos atau fakta seputar gigi. Ini banyak sekali ya dok ya informasi-informasi yang kadang-kadang ini benar atau enggak sih gitu ya, ini nyata atau enggak sih. Jadi kita akan menginformasikan nih kepada pendengar podcast setia bahwa jangan sampai mendengar gosip atau informasi yang belum tentu kepastiannya ya dok ya. Iya, seperti misalnya nih dok, ada pertanyaan ya, mitos apa tidak sih nih dok, gigi atas yang sakit jika dicabut akan mempengaruhi saraf mata bahkan dapat menyebabkan kebutaan nih dok. Sebenarnya gini Mbak Hera, syaraf gigi dan syaraf mata itu berbeda. Jadi nggak mungkin jika di gigi atas dicabut jadi menyebabkan kebutaan tuh biasanya. Itu tidak mungkin. Tapi bisa saja nih kalau infeksinya menyebar sampai pipi dan mata, tapi tidak sampai menyebabkan kebutaan gitu Mbak Hera. Jadi gosip mengenai gigi itu menyebabkan, kalau misalnya sakit menyebabkan, kalau udah sampai saraf bisa menyebabkan kebutaan, itu bohong ya dok ya? Bohong Mbak Hera. Oke, luar biasa ya. Oke, kemudian ada lagi nih dok, nyata atau mitos nih dok ya, sakit gigi dapat disembuhkan cukup dengan minum obat atau penghilang rasa nyeri seperti banyak obat-obat di warung gitu loh dok. Itu benar apa enggak sih dok? Jadi Mbak Hera, kalau misalkan ada pasien minum obat warung, obat anti nyeri gitu, itu hanya menghilangkan gejala sakit giginya saja. Jadi nggak bisa menyembuhkan secara total si sakit giginya itu. Gitu. Jadi lebih baik tetap ke dokter gigi, walaupun sudah minum obat anti nyeri, entah itu beli di warung atau di apotek gitu. Nah nanti kalau misalkan sudah ke dokter gigi, biasa dicek apakah itu ada gigi berlubang atau enggak. Kalau misalkan ternyata sakit giginya karena gigi berlubang dan gigi berlubang itu baru sampai dentin, dan itu bisa langsung ditambal permanen. Kalau misalnya gigi berlubangnya sudah sampai kena saraf, nah itu ada perawatan saluran akar namanya Mbak Hera. Jadi dia harus ada perawatannya agak cukup lama, jadi harus berkunjung bolak-balik itu ke dokter gigi. Baru bisa ditambah permanen Mbak Hera. Oke, berarti di Jaga Karsa ada loh dokter konservasi gigi kita, perawatan akar. Dokter Gigi Rizka. Jadi tidak usah langsung dicabut gitu ya. Tapi kalau masih bisa dipertahankan, kita pertahankan dulu dengan yang berkunjung ke dokter konservasi gigi itu ya dok ya. Oke, kemudian ada lagi nih dok, mitos atau nyata, gigi tidak perlu dicabut dan dibiarkan begitu saja hingga yang tersisa akarnya. Yang penting nggak ada terasa sakit, itu benar nggak sih dok? Kayak Salah gitu Mbak Hera. Oh itu iya, semua cuma mitos. Kalau giginya tinggal sisa akar, ini tuh harus dicabut. Karena apa? Sisa akar kan berarti sudah terekspos tuh akar giginya. Itu bakteri malah cepat masuk ke dalam situ Mbak Hera, dapat menyebabkan misalnya rasa sakit, bengkak seperti itu. Mungkin sekarang nggak kerasa nih Mbak Hera, belum sakit, belum bengkak, tapi kita nggak tahu kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya kejadiannya seperti apa. Itulah makanya kalau punya sisa akar harus buru-buru dicabut, kemudian langsung dibawa ke gigi tiruan. betul sekali. Jadi jangan dibiarkan, permukaannya mungkin biasa-biasa aja ya dok ya, tapi di dalamnya kita nggak tahu, karena memang itu benar-benar harus sampai tuntas ya untuk pengobatan gigi itu ya dok. Iya, ya? benar sekali. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu aja nih para pemirsa pendengar podcast setia. Kemudian anak, benar atau tidak ya dok ya, anak yang mengisap jempol ibu jarinya itu lama kelamaan akan merubah sehingga
giginya akan maju atau tonggos ya dok, bahasanya itu tonggos, betul atau nggak sih dok? Oke, jadi kalau anak mempunyai kebiasaan buruk menghisap ibu jari, dia mempunyai faktor risiko agak tinggi untuk mempunyai gigi tonggos gitu. Apabila dia didukung dengan pasien anak ini umur 3 sampai 5 tahun, itu masa-masa pertumbuhan rahangnya tuh Mbak Hera gitu. Nah, udah gitu didukung juga, kita lihat juga nih durasi dan frekuensi menghisap ibu jarinya si anak itu. Berapa lama waktunya, terus tekanannya seberapa besar tekanan dia menghisap ibu jarinya gitu. Jadi dilihat dulu dari faktor tersebut, dan juga apabila si anak ini kalau misalkan dia menghisap ibu jarinya lama selama 36 bulan sampai 48 bulan, itu juga bisa meningkatkan faktor risiko kalau anak itu bisa giginya tonggos gitu. Oke, jadi buat para ibu yang biar mama anaknya anteng, jadi jangan dibiarkan ya. Aduh, yang penting anakku anteng deh, nggak apa-apa isep jempol, gitu ya. Itu sebenarnya jadi nggak boleh ya dok ya. Benar-benar kebiasaan. Jadi kebiasaan buruk jangan dibiasakan. Jadi ada nggak dok cara lain biar supaya anteng, jangan mengisap jempol? Itu ada nggak alternatif lain dok? Oke, untuk menghentikan kebiasaan buruk thumb sucking atau menghisap ibu jari, ada alat namanya thumb protector gitu. Itu bisa ada di e-commerce sih, cuman lebih baik sebelum membeli itu konsul dulu ke dokter gigi gitu. Biar nggak salah juga ya dok ya. Oke, gitu. karena kan banyak banget sekarang yang bermacam-macam cara ya untuk alat-alat dan lain sebagainya ya dok ya. Jadi tetap konsulnya itu ke dokter gigi. Oke dok, kemudian ini mitos atau nyata lagi nih dok, bila seorang sakit gigi lebih baik dicabut daripada ditambal, karena setelah ditambal pun pasti giginya akan sakit lagi. Gimana dok? Mitos itu Mbak Hera. Mitos karena ya? pencabutan itu adalah alternatif terakhir, itu pilihan terakhir setelah kita berusaha nih mempertahankan. Kalau masih bisa dipertahankan tuh Mbak Hera semaksimal mungkin. Walaupun lama, tapi tetap aja gigi asli itu lebih baik daripada gigi tiruan sebenarnya. Kalau kita udah keburu dicabut, tempatnya kosong, kita harus buat gigi tiruan, kan biasanya pasien merasa kurang nyaman tuh sama giginya. Tetap lebih enak tuh gigi asli gitu Mbak Hera. Oh gitu ya dok ya. Gitu Mbak Hera. Oke. Kemudian nih mitos atau fakta lagi nih dok, bau mulut disebabkan karena adanya masalah di pencernaan. Oke Mbak Hera, jadi saya jelasin dulu ya, sistem pencernaan itu kan terdiri pertama dari rongga mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, usus halus besar, rektum dan anus. Nah, dari sistem pencernaan itu yang menyumbang bau mulut, menyumbang bau mulut itu 80% ada di rongga mulut gitu. Jadi kalau misalkan dari perut ke bawah itu biasanya nggak menyebabkan bau mulut gitu. Nah, penyebabnya apa aja sih? Bau mulut di rongga mulut itu salah satunya itu pertama ada sisa akar, gigi berlubang, karang gigi, mulut yang kering, dan sisa tambelan. Itu yang menyebabkan bau mulut. Oke, jadi banyak faktor ya yang menyebabkan itu bau mulut. Tadi mulut kering salah satunya. Jadi nggak hanya dari pencernaan aja seperti itu ya dok ya. Oke, kemudian nih mitos atau fakta obat kumur-kumur dapat menghilangkan bau mulut dok? Itu mitos Mbak Hera. Mitos ya. Kalau untuk menghilangkan bau mulut keseluruhan itu tuh termasuk mitos. Karena sebenarnya obat kumur itu hanya menghilangkan sebentar aja sih Mbak Hera, sekitar cuma 12 jam doang. Tapi itu nggak pasti 12 jam itu mulut selalu harum. Kita harus lihat dulu nih penyebab bau mulutnya apa untuk menghilangkan bau mulut sebenarnya. Seperti yang dijelaskan Dokter Suha tadi kan, bau mulut penyebab bau mulut itu ada kayak tadi karang gigi berlubang seperti itu. Makanya kenapa kita perlu 6 bulan sekali ke dokter gigi nih untuk memeriksakan keadaan mulut kita biar nggak bau mulut, biar bisa mulut kita tetap segar. Kalau mulut kita bersih pasti kita nggak bakal bau mulut, nggak butuh tuh sebenarnya obat kumur untuk mencegah bau mulut. Oke. Berarti nggak perlu tuh yang namanya kumur-kumur bisa menghilangkan bau mulut. Ya minimal kita memang harus sering kontrol ya, 6 bulan sekali seperti itu ya dokter ya. Oke nih dok, mitos atau fakta nih,
pencabutan gigi tidak perlu dilakukan pada wanita yang sedang haid. Gimana dok? Oke. Jadi pencabutan gigi pada saat wanita menstruasi itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Nah, pada saat menstruasi itu ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi pada saat hormon estrogen dan progesteron naik, jadi dia bisa menimbulkan efek gusi cepat meradang gitu. Jadi kalau misalkan mau yang aman ya lebih baik pada saat menstruasi minggu terakhir atau hari 22 ke 28 gitu. Jadi lebih baik pada saat itu. Oke, luar biasa dokter. Kemudian ini mitos atau fakta nih dok. Bila gigi anak berlubang tidak perlu ditambal. Nanti juga akan digantikan dengan gigi permanen. Jadi nggak usah deh ditambah-tambah. Bener gak sih dok? Mitos itu. Mitos. Iya, benar Aduh, mitos. banyak Ini gosip. kebanyakan orang tua berpikir seperti itu. Ngapain nih bawa gigi anak ke dokter gigi gitu kan. Nanti juga ganti gigi yang permanen gitu kan. Sebenarnya malah gigi susu itu harus kita rawat nih Mbak Hera. Okay. Kalau ditambal ya harus kalau berlubang ya harus kita tambal nih. Kalau misalnya nggak ditambal nih kan pasti menyebabkan sakit. Kalau sakit anak nanti rewel terus dia nggak mau makan, siapa juga yang susah, orang tuanya mesti kan ya kan. Terus gigi permanennya kan juga belum tumbuh tuh kan Mbak Hera. Itu dapat kalau bakteri yang ada di gigi susunya itu dapat mempengaruhi pertumbuhan gigi permanennya juga Mbak Hera. Sama mempengaruhi jaringan sekitar giginya juga. Gitu. Berarti itu mitos ya dok ya. Jadi jangan dibiarkan gigi bolong ya seperti itu ya dok ya. Mau gigi susu mau gigi permanen harus kita rawat Mbak Hera. Oke, jadi jangan dibiarkan ya para pemirsa podcast RSUD Jagakarsa. Kemudian dok, selanjutnya mitos atau fakta nih, sariawan disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Oke, jadi sariawan itu nama lainnya kan stomatitis aftosa. Nah, sebenarnya penyebab itu belum diketahui Mbak Hera. Cuma dia mempunyai faktor-faktor resikonya. Salah satunya defisiensi nutrisi, stres, terus sistem imun yang menurun, terus ada juga trauma gitu. Jadi penyebabnya itu masih belum diketahui, tapi mempunyai faktor risiko yang banyak. Berarti bukan hanya sariawan itu bukan hanya kekurangan vitamin C ya dok ya. Betul, banyak tuh stres juga. Ayo pemirsa podcast jangan stres nanti jadi sariawan. Kemudian apa lagi tadi dok? Terus sistem imun yang menurun. Imunnya ya, itu dia stres, lama-lama imunnya menurun. Udah deh, banyak sariawan, ditambah lagi sakit gigi ya ampun. Sampai ada nyanyi kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Iya, benar. Oke, wah luar biasa sekali ya. Jadi itu ternyata adalah mitos. Oke. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta nih ya dok ya. Oke, menurut dokter nih, mending ke dokter gigi untuk gigi sakit ya dok ya, yang giginya itu tinggal ditambal, atau ke tukang ahli gigi. Nah itu lagi tuh mitos atau fakta tuh. Ya pasti harus ke dokter gigi loh Mbak Hera. Boleh juga jaga kasa. Ya jangan lupa tuh, berarti kita harus ke dokter gigi. Oke dok, terima kasih sekali dok. Ini luar biasa sekali informasi mengenai mitos atau fakta seputar gigi. Jadi buat para pemirsa podcast RSUD Jagakarsa, jangan lupa nih kita sering-sering kontrol gigi ya. Setahun 2 kali cukup ya dok ya? Cukup. Oke, dokter, apa kesimpulan informasi pada hari ini nih dok? Oke, kesimpulan hari ini, jangan terlalu percaya kata orang, jangan terlalu percaya mitos juga, jangan sering-sering googling, jangan langsung percaya kalau udah dapat informasi dari Google. Kalau misalkan itu bisa langsung ke dokter gigi aja. Ke dokter gigi, poli gigi, RSUD Jagakarsa. Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Ica dan Dokter Suha, informasinya sangat menarik. Kemudian semoga bermanfaat juga buat pendengar seluruh podcast RSUD Jagakarsa. Nanti bisa disampaikan kepada orang-orang yang kita sayangi di rumah ya, informasinya ini mitos loh. Ya ternyata ini nggak benar loh. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Semoga kita sehat. Oke, salam podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Dah.